Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Di ASC Channel ini ada pembelajaran matematika kelas 10, matematika minat, matematika wajib, juga kelas 11 matematika minat, matematika wajib, dan kelas 12 matematika minat dan matematika wajib. Juga ada matematika kelas 10 kurikulum merdeka dan matematika SMP. Lalu di samping itu juga ada materi tes potensi skolastik ya. Tes potensi skolastik disingkat TPS ya, merupakan materi masuk tes seleksi nasional, tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang yang dulunya bernama SBMPTN, sekarang bernama SNBT ya. Seleksi nasional berbasis tes. Seleksi nasional berbasis tes. Nah, silahkan diikuti, subscribe, like, dan share. Pagi ini saya akan membahas tentang TPS ya, matematika SNBT seri ke-23. Di ASC Channel cukup banyak materi tentang TPS. Bisa dilihat di playlistnya. Playlistnya adalah tentang matematika atau TPS SBMPTN. Jadi kita cari matematika SBMPTN, TPS SBMPTN, maka di situ ada beberapa materi TPS yang insya Allah akan keluar di tes masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari viewer ya. Jadi beberapa siswa itu bertanya melalui WA yang ada di belakang ya, setiap konten ya. Ada nomor WA di situ, bisa dihubungi. Ternyata ada beberapa yang bertanya seperti ini. Sekarang saya bahas beberapa soal diantaranya ya. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, yaitu jika Allah menolong kita, maka semua urusan pasti beres ya. Pasti beres. Jadi tugas kita itu hanya berusaha ya, berusaha dan berdoa. Apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, kita itu hanya berusaha keras, berdoa dengan baik, berdoa dengan khusus, hasilnya serahkan kepada Allah. Kalau Allah menolong, pasti beres ya. Salah satu contohnya kan seperti peristiwa Nabi Musa ya, Nabi Musa dan Fir'aun ya. Dan Fir'aun itu raja, waktu itu raja yang sangat berkuasa, diktator, dan sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Dan Allah mengutus Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun ini. Nah, ketika Nabi Musa itu suatu hari dikejar-kejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Tentaranya Nabi Musa waktu itu masih sedikit ya, pengikutnya masih sedikit. Sedangkan Fir'aun sangat kuat. Maka dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai Nabi Musa itu menghindar dari Fir'aun, lari. Maka sampai di tepi Laut Merah. Nah, itu agak posisi yang sulit bagi Musa. Kalau maju itu dia masuk ke laut ya. Tapi kalau mundur, di belakang itu tentaranya Fir'aun yang siap membunuhnya ya. Tapi Musa waktu itu terus saja maju, turun ke laut, sampai air laut itu sampai di dadanya Musa ya, sampai situ, lalu sampai lehernya, sudah sampai hampir tenggelam gitu, muncullah pertolongan dari Allah. Jadi pertolongan Allah itu sering datangnya itu di saat-saat terakhir ya, di saat-saat kritis datang pertolongan Allah. Berupa apa pertolongan Allah? Berupa perintah kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut. Maka Musa menuruti itu, dia pukul air laut dengan tongkatnya
seketika air laut itu membelah menjadi dua ya, dan membentuk jalan itu. Nah, Nabi Musa lari terus lewat jalan itu sehingga sampai di seberangnya Laut Merah tadi. Musa naik bersama tentaranya, Fir'aun yang mengejar itu masih di tengah. Setelah Musa dan tentara selamat, maka air laut itu dengan kuasanya Allah kembali lagi menyatu. Maka Fir'aun tenggelam dan meninggal bersama tentaranya. Nah, jadi hikmah yang bisa diambil itu sepertinya tidak mungkin, tidak masuk akal Musa itu akan selamat. Tapi kalau Allah menolong, semuanya pasti beres ya, semuanya pasti beres. Ini contohnya, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Walaupun menurut akal manusia itu tidak masuk akal, tidak mungkin bisa selamat, tapi nyatanya selamat. Dan akhirnya apa? Pengikutnya Nabi Musa nantinya itu makin banyak, makin banyak, makin banyak. Jadi hikmah yang bisa diambil bahwa tugas kita hanya berusaha keras. Apapun yang kita inginkan, berusahalah sekeras mungkin. Lalu berdoa sebaik-baiknya. Hasilnya biar Allah yang memutuskan. Biar Allah yang memutuskan. Oke ya, diambil hikmahnya ya, diambil hikmahnya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Dari siswa ini lewat grup WA. Ini sebetulnya yang ditanyakan ini sudah pernah saya bahas di TPS SNBT seri ke-22. Bisa dilihat nanti pembahasannya saat itu. Soalnya begini, jika perbandingan suku ke-1 dan suku ke-3 dari suatu barisan aritmatika adalah 1:3. Maka perbandingan suku kedua dan suku keempat adalah, cuman waktu itu saya membahasnya pakai rumus ini, UN sama dengan A plus N min 1 beda. Nah, saya pakai ini. Lalu pertanyaan siswa yang bertanya lewat WA itu adalah apa? Selain menggunakan rumus ini, apakah ada cara lain ya, yang barangkali bisa lebih cepat? Maka jawabannya adalah ada saja ya, kalau kita pikirkan. Yang penting kita itu mau berpikir, dan insya Allah pertolongan Allah tadi itu loh akan datang, akan muncul ilham dari Allah, pemberitahuan dari Allah. Tapi kita pun harus tahu teorinya seperti ini. Kalau ini deret aritmatik U1, U2, U3, U4, maka ini bedanya U2 dengan U1 ini beda, ini beda, ini beda. Di mana angka-angka ini sama. Berarti kalau melompat ini U1 ke U3 ini berarti jadi 2 beda gitu ya. Itu yang bisa dipakai. Tidak bisa mengerjakan matematika TPS, tidak punya pengetahuan matematik sama sekali, itu kita akan kesulitan. Walaupun kita cerdas ya. Maka yang bagus itu kita belajar teori matematik, lalu kita berusaha berlatih sehingga kita cerdas, sehingga banyak ide ya, banyak ide. Nah, soal itu tadi kalau kita kerjakan dengan cara lain, ini diketahui ya, deret aritmatik U1 per U3 1:3. Maka ini langsung kita misalkan aja begini, U1-nya kita misalkan P, ini 3P berarti ya. Kan 1:3, atau gini langsung di sininya. P 3P gitu. 1 dikalikan P, 3 kalikan P, jadi 3P. Kenapa dikalikan P? Kalau perbandingan itu 1:3, ini bisa 2, ini bisa 6. Ini bisa 3, ini bisa 9. Terus begitu. Maka secara umum 1P, 3P gitu ya. Maka deret aritmatikanya sekarang bisa kita tulis U1-nya P, U2-nya belum tahu, U3-nya berapa ini? 3P, U4-nya belum tahu, dan seterusnya ya. Nah, yang ini kan 2 beda ya. 2 beda sama dengan 3P min P. Berapa 3P min P? 2P. Berarti bedanya sama dengan P ini. Coret 2-nya kan P sama dengan P. Kalau bedanya sama dengan P, berarti deret aritmatikanya sekarang berubah jadi gini. Ini tambah P berapa? 2P.
Ini tambah P berapa? 3P. Nah ini sesuai, sudah 3P. Ini tambah P 4P. Yang ditanya tadi U2 dibagi U4. U2 nya berapa ini? 2P bagi berapa ini? 4P. P nya coret, 2/4 kan sama dengan 1 banding 2. Sudah selesai, sama ya. Ini kan saya nerangkan, kalau saya ngerjakan sendiri bisa cepat sekali kan, nggak perlu ditulis ini. Jadi P 3P berarti ini 2P, langsung begitu. 2 4P berarti 1 banding 2. Cepat ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjawab pertanyaan dari viewer, yaitu pertanyaan dari beberapa siswa yang dilewatkan WA pribadi yang ada di paling belakang setiap konten ASJ Channel. Nah, di samping ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka di ASJ Channel itu di setiap kontennya ada deskripsi, di mana di deskripsi itu ada link yang bisa dibuka untuk melihat materi yang sedang dibahas ya. Materi itu berbentuk PDF, bisa di-download ya, sehingga kalau melihat videonya ini tidak perlu nyatet lagi ya, tinggal melihat videonya, nanti apa yang diterangkan itu sudah ada di PDF tadi. Oke, sekarang soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Nah ini, gambarnya ini sudah saya gambarkan. ABCD adalah persegi. Ini persegi. Kalau persegi berarti AB sama dengan BC ya. Lalu titik P di tengah-tengah AD, ini P di tengah-tengah, tanda ini menunjukkan P nya di tengah-tengah. Lalu titik Q di tengah-tengah CD, Q nya di tengah-tengah CD. Yang ditanya perbandingan luas persegi dengan luas daerah yang diarsir. Jadi persegi itu semua dengan luas daerah yang diarsir. Maka soal ini bisa dikerjakan dengan cara biasa saja. Maksudnya biasa itu ya hitung-hitungan biasa. Kalau dihitung-hitungan biasa begini misalnya. Ini kita misalkan ini luas 1, ini luas 2 ya. Ini misalkan yang diarsir luas 3 gitu. L itu sama dengan luasnya ABCD ya. Berapa? Belum tahu ya. Kalau belum tahu. Yang ditanya perbandingan ya, perbandingan. Kalau ditanya perbandingan dan belum tahu, ini belum tahu, bisa dimisalkan aja 4 misalnya. Misal. Dimisalkan 2 boleh nggak? Boleh ya. Boleh saja, wong misal kok. Sembarang ya. Dimisalkan A gitu boleh ya. Sembarang. Maka kalau itu 4, ini juga 4 ya. Berarti luas ini sama dengan berapa? 4 kali 4 berapa? 16 ya. Luas 1 sama dengan setengah. Nah ini luas 1 kan ini, luasnya segitiga ini, berarti sama dengan DP kali DG ya. Nah, setengah DP kali DG. Ini tadi 4, kalau ini dengan ini sama kan, ini berarti 2, ini juga 2, berarti setengah kali berapa? Kali 2 kali 2, ini bisa dicoret, hasilnya 2 gitu ya. Paham ya? Lalu luas 2. Luas 2 berarti setengahnya segitiga ini, atau langsung aja setengahnya luasnya ABCD ya. Berarti setengahnya ini berapa? 8 ya. Paham? Luas 3 itu kan luas yang diarsir. Berarti sama dengan luasnya segi 4 atau persegi dikurangi luas 1 kurangi luas 2. Paham? Ini kan sama dengan luas total dikurangi ini dikurangi ini. Berarti luas totalnya itu 16, itu luas satunya 2, luas 2-nya 8 ini. 16 kurangi 8 berapa? 8 kurangi 2, 6. Yang ditanya tadi adalah luasnya persegi banding luas 3 gitu. Banding luas 3.
Berarti sama dengan berapa? Luasnya persegi tadi 16. Luas 3, 6. Kalau disederhanakan dibagi 2 berapa ini? 8. 6 bagi 2, 3. Berarti 8 banding 3. Nah itu kalau itu mengerjakan seperti biasa, pakai rumus-rumus biasa. Baik, kita lanjutkan. Ada tips mengerjakan soal apa ini? TPS ini ya. Teruslah kalau latihan soal itu teruslah dipikirkan apakah ada cara lain ya, yang lebih cepat. Barangkali bisa pakai logika saja ya, barangkali gitu ya. Nah, untuk seperti itu perlu latihan yang banyak ya. Perlu latihan yang banyak. Seperti soal ini nomor 2 ini sudah saya bahas tadi menggunakan rumus-rumus biasa ya. Nah, tapi kalau kita itu cerdas, bisa saja kita pakai cara lain. Misalnya seperti ini. Misal ya. Ini persegi, lalu kita buat garis gini, beberapa garis bantu seperti ini. Nah, terus ini ke sini. Nah, lalu kita buat garis begini. Apa yang bisa kita simpulkan? Ini luas 1. Ini dengan ini kan sama. Berarti ini kita beri nama luas 1 juga. Lalu yang ini juga sama luas 1. Yang ini juga sama luas 1. Ini luas 1, luas 1, luas 1, luas 1. Iya tak? Sama. Sekarang yang ditanya apa? Luasnya persegi dibanding luas 3. Luas 3 itu yang diarsir. Persegi itu ada berapa luas 1? 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Berarti 8. 8 L1. Banding yang diarsir ada berapa L1? 1, 2, 3. Berarti 3 L1. L1-nya bisa dicoret. Hasilnya berapa? 8 banding 3. Sama atau dengan cara yang pertama tadi. Lebih cepat, ya toh? Lebih cepat. Nah, kalau ngerjakan soal TPS, sering-sering berpikir seperti itu. Agar apa? Agar kamu cerdas, ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjawab pertanyaan dari viewer. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, sebuah bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit ya. Membelah diri itu berarti perhatikan nanti ya. Misalnya ada 1, 15 menit kemudian membelah menjadi 2. Yang 1 pertama tadi hilang gitu. Bukan tetap ada, hilang gitu. Dan seterusnya ya. Lalu jika mula-mula ada 30 bakteri maka banyaknya bakteri selama 2 jam adalah, maka ini 30 menjadi 60, ini 15 menit ya toh. Lalu ini 15 menit, ini 15 menit menjadi 2, 30 jadi 60, jadi 120, jadi 240 dan seterusnya ya. Itu berarti nanti membentuk deret geometri. Mengapa? Karena ini bagi ini berapa? 2. Ini bagi ini 2. Berarti ini berarti hanya 30, rasionya 2. Yang ditanya berarti apa? UN itu berarti AR pangkat N min 1. A-nya sudah tahu, ini 30, R-nya juga tahu 2, tinggal N-nya yang belum tahu. N-nya berapa? U berapa ini nanti gitu. Maka 22 jam itu berapa menit? 2 jam 120 menit. Padahal tadi kan setiap 15 menit. Berarti ini sama dengan 15 menit kali berapa gitu. 120 bagi 15 kan 8 gitu. Berarti di sini U9 ya, bukan U8. U9, 8 dari sini. Berarti N-nya sama dengan 8 tambah 1. Ada yang tahu kenapa kok 8 tambah 1?
Ya, ini loh. Kalau 15 menit, U1, U2. Kalau 15 menitnya ada 2, sampai U3. Ini. Kalau 15 menitnya ada 3, sampai U4. Berarti kalau 15 menitnya 8, berarti sampai U9. Jadi tambahi 1. Kenapa begitu? Karena ini T sama dengan 0. Ini 1, 2, 3, ini enggak dihitung tadi. Maka ditambahi 1. Paham ya? Berarti sama dengan berapa di sini? 9 dikurangi 1. Berarti sama dengan berapa? 30. 2 pangkat 8 itu 128 kali 2. 256. 3, berarti di sini 0. 3 kali 6 berapa? 8. Kalau kalian peserta SNBT, mungkin ini nggak perlu dicari ini. Kita lihat aja yang terakhirnya 80. Nah, itu jawaban D ya. Jawaban D itu 7, 6, 80. Nah, itu. Jadi nggak perlu ribet-ribet nyarinya. Jadi cukup gini aja ini agar cepat ya. Nolnya tulis 6 kali 3, 3 kali 6 berapa? 8. Ini 8. Cari yang terakhirnya 80. Ternyata cuma 1, D ya. Paham ya? Nah, apakah soal ini bisa dikerjakan dengan cara lain? Bisa ya, pakai manual aja. Pakai manual aja ini loh. Ini 30 jadi 60, jadi 120, jadi 240. Ini dan seterusnya berarti 8 kali ya. Ini baru 3 kali. Berapa sekarang? 480 ya toh. Terus berikutnya 960. Ini sudah berapa kali? 4, 5 ya. Lalu setelah itu berapa? Serian, lalu sekian, lalu sekian. Terakhir nanti ke 9 berarti sama dengan itu. 7.680. Ini. Jadi tinggal kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 gitu toh ya. Itu cara lainnya, tidak mesti kalau itu dipakai kalau apa? Kalau rumus ini lupa ini. Kalau kebetulan lupa rumusnya, maka pakai cara seperti ini. Jadi makanya itu latihan soal yang banyak dan cari beberapa alternatif pengerjaan soal. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjawab pertanyaan dari penggemar ASC Channel. saya sebut penggemar ya, dari ASC Channel. Ini pertanyaan yang keempat. Sekarang kita bahas pertanyaan yang keempat. Bilangan asli N bersisa 2 jika dibagi 7 dan bersisa 3 jika dibagi 4. Di antara bilangan berikut yang mungkin merupakan nilai untuk N adalah 1, 23, yang kedua 51, yang ketiga 79, dan yang keempat 87. Maka jawab A jika 1, 2, dan 3 betul, jawab B jika 1 dan 3 betul, jawab C 2 dan 4 betul, jawab jawab D jika 4 saja yang betul, dan jawab E jika semuanya betul. Nah, kalau kayak gini ya dicoba-coba aja ya. Jawaban pertama, yang pertama tadi apa? 23 ya. Langsung aja ini 23 bagi 7 berapa? 23 bagi 7 itu 7 kali 3 berapa? Habis dibagi 3, itu kalimatnya itu. Jika dibagi 7 bersisa 3, jadi berarti apa? Jika dibagi 7 bersisa 2 ya. Coba 23 bagi 7 berapa? Berarti di bawahnya yang bisa dibagi 7 berapa? 21. 21 bagi 7 sisanya berapa? 3 ya. Di hasilnya 3, hasil sama dengan 3, sisa 2. Jadi maksudnya begini, 3 kali 7 kan 21. 23 kurangi 21 itu 2, sisanya 2. Berarti ini oke ya untuk ini. Sekarang kalau dibagi 4 bersisa 3 ya. Kalau dibagi 4 bersisa 3, coba 4 kali berapa yang mendekati ini? Kali 5 ya. Berarti hasilnya 5 ya. Hasilnya 5, sisanya 3. Benar nggak ini?
5 kali 4 berapa? 20 tambah 3, 23, benar. Berarti ini oke ya toh. Jawaban 1 oke. Jawaban 3 di sini ini tertulis 79. Sebetulnya ya kalau ada soal kayak gini ya, jawaban yang disiapkan 1, 2, 3 betul, jawab A dan seterusnya. Itu gini agar lebih cepat. Kalau 1 ini betul, 3 ini pasti betul, nggak usah dikerjakan. Kalau 1 salah, maka 3 pasti salah. Itu kalau jawaban yang disiapkan seperti itu. Kita buktikan ya. Yang kedua dulu. 51 ya. 51 kalau dibagi 7 berapa? 7 kali 7 berapa? 49. Berarti hasilnya 7 kali 7 49. 51 kurang 49 berapa? 2. Sisanya 2. Oke, benar, sama ya. Ini benar. Terus berikutnya 51 dibagi 4 berapa kira-kira? 48 ya. 48 kali, berarti hasilnya 12 ya. 12 kali 4 berapa? 48. 51 kurang 48 3, berarti benar, sisanya 3. Berarti ini pun oke ya. 1 oke, 2 oke, 3 pasti oke ini. Kalau mau dibuktikan boleh. Berapa kali 7 menghasilkan dekat dengan 79? Berapa coba? 77. Kenapa? 77 kali 11 berapa? 7 kali 11 berapa? 77. Hasilnya 11 kali 7 77. 79 kali 77 2 ya toh. Nah ini benar, pasti benar, nggak usah dicek, benar pasti. Biar cepat begitu. Sekarang yang keempat, 87 dibagi berapa? 87 bagi 7 yang dekat berapa? 7 kali 12 berapa? 84. Iya betul. 7 kali 12 84. Ya toh, berarti ini hasilnya 12 ya, 12. Tapi sisanya berapa? 87 ke 84, sisanya 3. Berarti yang keempat salah. Yang keempat salah. Kalau 1, 2, 3 betul, maka jawabannya apa? A. Ya toh? Jawabannya A. Oke ya, paham ya? Nah, baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, menjawab pertanyaan dari penggemar ASC ya. Bagaimana cara tanyanya? Di belakang itu ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Kalian bisa bertanya lewat nomor WA itu. Yang serius bertanya pasti dijawab ya, pasti dilayani ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.